Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh, semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah alhamdulillah. Kita bersyukur kehadiran Allah. Subuh ini kembali Allah memilih kita sebagai tamu-tamu Allah di masjid ini. Mudah-mudahan dengan melaksanakan salat subuh tadi, salat subuh merupakan kewajiban kita, berjamaah adalah sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Ibu-ibu dan bapak jamaah dirahmati Allah. Kita sudah masuk di bulan Sya'ban, minggu pertama ini. Maka kalau dalam hitungan hari hanya kurang lebih sekitar 26 hari lagi, insya Allah kita akan bertemu dengan Ramadan. Hanya kurang lebih 25 atau 26 hari lagi. Tergantung nanti Ru'yatul Hilal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah kita nanti. Berarti sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali kita akan mendatangi Ramadan. Bagaimana kaedah-kaedah orang terdahulu kalau dekatnya dengan Ramadan ini, wahai kaum muslimin? Kalau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan 1 bulan menjelang Ramadan, di dalam riwayat-riwayat hadis dijelaskan para sahabat itu merintih-rintih berdoa kepada Allah agar mereka minta dipertemukan dengan Ramadan. Itu doa mereka itu 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka sudah meminta. 6 bulan sebelum masuk Ramadan, para salafus saleh, orang terdahulu, sudah merintih hatinya, menetes-neteskan air mata setiap mereka berdoa kepada Allah. Yang mereka minta adalah, ya Allah, sampaikan umurku di tahun ini agar bisa bertemu dengan Ramadan. Karena para sahabat, ibu-ibu, bapak-bapak, paham betul, memahami betul bagaimana keutamaan Ramadan. Karena Ramadan ini adalah bulan yang paling agung di antara 12 bulan, dan satu-satunya bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ada 12 bulan dalam perhitungan kita 1 tahun. Bulan-bulan yang lain Allah katakan hanya ada dalam hadis, hanya dikatakan Nabi di dalam hadis. Tapi Ramadan langsung Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Langsung Allah sebutkan di situ. Begitu mulianya Ramadan, dan para sahabat tahu Ramadan ini adalah salah satu keistimewaan umatnya Rasulullah yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelum Rasulullah. Makanya sahabat-sahabat itu menangis merintih, ya Allah, sampaikan umurku nanti di bulan Ramadan. Berharap.
Lalu bagaimana dengan sikap umat Islam pada umumnya, ibu-ibu, bapak-bapak ketika bertemu dengan Ramadan? Ada 3 tipe manusia yang memiliki akhlak ketika bertemu dengan Ramadan. Ada 3 tipe manusia. Mana dia? Yang pertama adalah tipe manusia, dia orang Islam, tapi akhlaknya seperti tidak orang Islam. Seperti akhlaknya orang-orang agama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Mereka bertemu dengan Ramadan, tapi akhlak mereka, sebagian orang Islam ini ada seperti Yahudi, ada seperti Nasrani, ada seperti orang Majusi. Orang Nasrani, orang Majusi, orang Yahudi, kalau mereka masih hidup dipertemukan Allah dengan Ramadan, mereka cuek saja dengan Ramadan, ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa? Karena bagi mereka tidak ada hubungan syariat dalam agama mereka dengan Ramadan. Bagi orang Nasrani, bagi orang Yahudi, bagi orang Majusi yang menyembah api, bertemunya mereka dengan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, bagi mereka tidak ada syariat yang mengikat dalam ajaran agama mereka. Dan wajar mereka cuek, wajar mereka makan dan minum dan hidup sebagaimana di luar bulan Ramadan. Yang kita sedihkan adalah ada umat Islam yang katanya dia Islam, tipe yang pertama ini dia mengikuti akhlak seperti yang 3 tadi. Dia tidak sakit, dia tidak wanita dalam keadaan haid atau nifas, dia bukan orang gila, dia bukan anak-anak, tapi di satu Ramadan sama dia lakukan seperti dia di bulan Syawal atau di bulan Rajab. Dia makan, dia minum, bahkan dia jima, dan dia melakukan sesuka apa yang dia mau di bulan Ramadan. Bagaimana Allah ketika Nabi mengaminkan doa para malaikat, salah satu doanya adalah, ya Allah, laknatlah orang, celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Ketika malaikat Jibril alaihi salam berdoa kepada Allah, celakalah, terlaknatlah orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan ampunan Allah. Nabi katakan amin. Inilah golongan yang pertama. Tidak ada pengaruh untuk Ramadan bagi dia. Orang sibuk ke masjid, orang sibuk tarawih, orang sibuk majelis taklim. Bagi dia kehidupan Ramadan itu sama saja seperti bulan Rajab, sama saja seperti bulan Sabat. Bahkan ada yang menambah maksiatnya. Dia tambah lagi maksiatnya di bulan Ramadan tersebut. Dia tambah lagi dosa-dosanya. Karena bagi dia Ramadan itu sama seperti bulan-bulan yang lain. Ini tipe manusia yang pertama. Tipe manusia yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, adalah tipe manusia yang ketika bertemu dengan Ramadan ini gelisah. Banyak umat kita ini, umat Islam ini bergelisah dia kalau Ramadan datang. Seolah-olah dengan Ramadan datang ini adalah terbebani. Terbebani dengan syahwat, terbebani dengan nafsu, terbebani dengan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin akan menguras energi kita dan yang semacamnya. Sehingga muncul kegelisahan Ramadan dekat, apa nanti mau dimakan, macam mana beli baju lebaran, macam mana nanti saya kerja, haus, lapar, dan segala macam. Tipe yang kedua ini, ibu-ibu, bapak-bapak, dia gelisah tapi masih mending. Dia tetap berpuasa. Orang berpuasa, dia berpuasa juga. Tapi puasa tipe orang yang kedua ini, pertama puasanya terpaksa, yang kedua dia berpuasa tidak juga mendapatkan pahala atau ampunan daripada Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laysa lahu min siyami ila al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyami ila as-sahur.
Banyak umatku yang berpuasa di Ramadan ini, kata Nabi. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Apa yang dia dapatkan? Hanya sekedar haus dan lapar saja. Berapa banyak umatku bangun tengah malam, kata Nabi. Bangun untuk sahur. Tapi dengan dia bangun sahur tersebut, dia tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang dia dapatkan hanya sekedar makan sahur dan mata dalam keadaan kantuk. Tak lebih daripada itu, kata Nabi. Golongan yang kedua ini, ibu-ibu bapak-bapak, itu golongan manusia, mereka berpuasa hanya sekedar tidak makan dan tidak minum saja. Dia masih juga melakukan dosa-dosa besar. Dan yang paling mengkhawatirkan kita adalah banyak umat Islam ini ketika dia berpuasa, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Ada dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Ada mereka yang berpuasa, tidak makan, tidak minum ketika Ramadan, tapi dia tidak menunaikan zakat harta, zakat fitrah. Ada yang berpuasa di bulan Ramadan, dia salat, dia menunaikan zakatnya, tapi alangkah sayangnya ketika dia berbuka, berkata Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih, seorang muslim ketika dia berbuka dan dia sahur, dia dapatkan rezeki yang dari sumber yang haram. Dia salat, dia puasa, dia berzakat, tapi zakatnya dia bayar dari rezeki yang diharamkan Allah, dari sumber yang diharamkan. Dia salat, pakaian salat yang dia beli adalah pakaian dari sumber rezeki yang diharapkan. Dia puasa, dia berbuka, dia sahur, makanan rezeki yang dia makan, rezeki dari sumber yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang kedua. Yang perlu kita juga harus khawatirkan kepada diri kita, wahai kaum muslimin. Ramadan adalah bulannya doa, bulan dijabahnya doa, as-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa itu doanya diijabah. Maka jangan kita sia-siakan waktu kita nanti Ramadan. Perhatikan makan minum kita. Perhatikan rezeki yang kita bawa ke rumah itu. Kalau yang subahat-subahat, karena nilai takwa Ramadan, buah takwa Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Apa ketakwaan seseorang sudah melaksanakan puasa Ramadan? Benci mereka kepada maksiat dan tidak rakus dengan yang halal. Hidupnya qanaah, sederhana. Itu orang berpuasa. Yang buah hasil dari ketakwaan puasa itu benci kepada maksiat dan kepada yang halal, dia tidak rakus. Dia gunakan kebutuhan ini sesuai dengan kebutuhan saja, tidak gulau, tidak berlebih-lebihan. Dan tipe yang ketiga, mudah-mudahan kita masuk pada golongan yang ini. Itu golongan manusia kaum muslimin yang bergembira hatinya ketika dibertemukan dengan Ramadan. Mengapa kita bergembira dengan hati kita bertemu dengan Ramadan? Karena kita memahami Ramadan itu sebagaimana sahabat dulu memahami Ramadan. Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan bulan yang penuh dengan ampunan. Ramadan amalan wajib apabila kita lakukan dilipat gandakan 100 kali lipat, sekian kali lipat. Ramadan mana amalan apabila dilakukan amalan-amalan sunnah dikalikan pahalanya seperti pahala wajib. Di Ramadan ada malam Lailatul Qadar, yang mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita bahagia dengan masuknya Ramadan dengan itu. Jangan bahagia kita, ibu-ibu, bapak-bapak, kebahagiaan orang-orang fasik. Ini mohon maaf. Ada sebagian umat Islam ini dia bahagia dengan Ramadan datang, tapi kebahagiaan itu diiringi dengan sifat-sifat orang fasik. Melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau di Kota Pekanbaru ada istilah kegiatan petang megang. Satu hari terakhir di bulan Sa'ban menjelang 1 Ramadan itu ada namanya acaranya petang megang. Mandi sama-sama di Sungai Siak, namanya mandi belimau,
sambil berjoget-joget pakai organ tunggal. Bikin acara manjat patang pinang, bikin acara cross, bikin acara itu hantu belau. Bikin kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungan dengan Ramadan. Kalau kaum muslimin menjelang Ramadan bikin lomba untuk anak-anak, ibu-ibu, kita lomba musabaqah, lomba tartil, lomba membaca hukum tajwid, membaca Al-Quran. Benar. Persiapan Ramadan. Ramadan itu memang bulan diturunkan Al-Quran. Tapi mandi balimau, tidak ada Islam mengajarkan mau nyambut Ramadan mandi balimau. Baju jangkau lah, baju jang kemari. Bohonda sinan, bohonda kemari. Organ tunggal di topi Kuantan menyanyi-nyanyi menyambut Ramadan. Bukan gembira seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Yang dicontohkan para ulama bukan gembira yang seperti itu. Tapi bergembira karena Ramadan memiliki bulan yang banyak punya keutamaan. Dan bergembira hati kita agar kita bertemu bisa beramal di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua bermohon kepada Allah agar Allah sampaikan umur kita ini di bulan Ramadan tahun ini dan diberikan kekuatan untuk bisa berpuasa, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, bisa melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan sunnah, dan kita niat iktikaf 10 hari di malam terakhir. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.